Ancelotti tak menyesal Real Madrid boikot Ballon d'Or. Carlo Ancelotti membela keputusan Real Madrid yang memboikot Ballon d'Or tahun lalu. Madrid menolak hadir karena merasa Vinicius Junior lebih pantas menang dibanding gelandang Manchester City, Rodri. Rodri terpilih sebagai pemenang Ballon d'Or 2024 pada Oktober lalu. Gelandang asal Spanyol tersebut mengalahkan dua pemain Real Madrid, Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Karena Vinicius tidak menang, Real Madrid memilih untuk tidak mengirim delegasi mereka ke penganugerahan Ballon d'Or 2024 di Paris. Absennya Los Blancos dari acara tersebut menuai kritik. Menjelang laga playoff Liga Champions melawan Manchester City di Etihad Stadium, Ancelotti menegaskan bahwa keputusan Madrid bukan bentuk ketidakhormatan kepada Rodri. Kami pikir Vini yang seharusnya memenangkan Ballon d'Or. Itu bukan berarti kami tidak menghormati Rodri. Dia pemain fantastis dan seharusnya menang tahun sebelumnya, kata Ancelotti. Pada 2023, Lionel Messi memenangkan Ballon d'Or untuk ke-8 kalinya setelah membawa PSG juara Ligue 1 dan Inter Miami juara Leagues Cup. Sementara Rodri memainkan peran kunci dalam kesuksesan treble Manchester City, termasuk mencetak gol kemenangan di final Liga Champions melawan Inter Milan. Guardiola menegaskan bahwa Manchester City tidak mempermasalahkan keputusan Madrid untuk boikot acara tersebut. Tidak ada rasa dendam sama sekali. Saya senang untuk Rodri, tapi Vinicius juga menjalani tahun yang luar biasa, ujar Guardiola. Dia juga pantas menang, sama seperti saat Messi dan Cristiano bersaing di masa lalu. Jadi, masalah ini sudah selesai. Real Madrid ingin segera tuntaskan transfer calon suksesor Luka Modric. Real Madrid dikabarkan berusaha menyelesaikan transfer gelandang Real Sociedad, Martin Zubimendi, secepat mungkin. Laporan dari Spanyol menyebutkan bahwa Arsenal dan Liverpool siap melakukan manuver jika ada celah untuk merekrut pemain berusia 26 tahun tersebut. Zubimendi telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di La Liga setelah tampil konsisten bersama Real Sociedad dalam beberapa tahun terakhir. Los Blancos ingin mengamankan kesepakatan lebih awal agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan tanda tangannya saat Arsenal dan Liverpool terus memantau situasi Zubimendi dan siap mengambil langkah jika ada peluang untuk mendatangkan gelandang bertahan tersebut. Madrid tidak hanya fokus untuk mengamankan jasa Zubimendi, tetapi juga tengah mempertimbangkan merekrut salah satu pemain penting Arsenal lainnya, yaitu William Saliba. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa klub Spanyol tersebut siap mengajukan tawaran besar untuk mendapatkan bek berusia 23 tahun tersebut di bursa transfer musim panas. Madrid dilaporkan sudah menghubungi agen Saliba sejak Januari lalu untuk membahas kemungkinan transfer. Bek asal Prancis itu disebut-sebut memiliki keinginan untuk bermain di Santiago Bernabeu dan prospek bermain bersama rekan setimnya di timnas Prancis, Kylian Mbappe, menjadi daya tarik tersendiri. Arsenal diketahui mematok harga sekitar 2 triliun rupiah untuk bek tengah mereka. Sementara itu, Madrid masih mempertimbangkan langkah selanjutnya sebelum membuat tawaran resmi kepada klub asal London tersebut. William Saliba, calon ikon baru di jantung pertahanan Real Madrid. Real Madrid wajib memperbaiki komposisi pemain belakang mereka mulai musim 2024-2025. Kabar yang beredar, nama William Saliba jadi salah satu opsi yang sedang ditimbang dengan matang oleh Real Madrid. Real Madrid punya lini depan yang mumpuni dengan Kylian Mbappe dan Vinicius Junior sebagai ikon utama. Sedangkan, di lini tengah, ada nama Jude Bellingham dan Fede Valverde yang bisa diandalkan. Berbeda dengan dua sektor tersebut, lini belakang Madrid belum cukup ideal. Antonio Rudiger yang jadi andalan kini berusia 31 tahun. David Alaba, Dani Carvajal, dan Lucas Vazquez yang selama ini jadi pilihan utama juga sudah tidak muda lagi. Rumor transfer Saliba ke Real Madrid memang santer terdengar. Los Blancos dikabarkan tertarik karena krisis cedera yang dialami para pemain bertahan mereka, seperti Eder Militao dan David Alaba. Mereka bahkan siap membayar mahal untuk mendapatkannya. Namun, Arsenal menegaskan tak akan melepas pemain andalannya dengan mudah. The Gunners tentu tak mau kehilangan bek tengah yang menjadi kunci kesuksesan mereka di musim ini. Apalagi, Saliba masih terikat kontrak jangka panjang dengan Arsenal.
Jesus Vallejo jadi pemain pertama tinggalkan Real Madrid. Menurut laporan terkini dari Fichajes, Jesus Vallejo diperkirakan akan menjadi pemain pertama yang meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang. Perlu dicatat bahwa bek tengah tersebut telah absen di bawah asuhan Carlo Ancelotti dan hanya menempati peran kecil dalam skuad. Keputusan klub untuk berpisah dengannya tampaknya sudah dibuat sejak lama. Keterlibatannya yang terbatas terbukti dari beberapa menit bermainnya, dengan penampilan singkat melawan Deportivo Alaves menjadi satu-satunya kontribusinya yang menonjol selama musim ini. Jesus Vallejo tampaknya menyadari situasinya dan telah berbagi pesan di media sosial yang menunjukkan dedikasinya yang berkelanjutan terhadap latihan dan kerja keras. Namun, kepergiannya dari klub tidak dapat dihindari, kecuali jika terjadi perubahan keadaan yang tidak terduga. Real Madrid ingin merombak lini pertahanannya dengan mendatangkan pemain baru dan memberi ruang bagi skuad. Kepergian Vallejo sejalan dengan tujuan-tujuan ini karena ia hanya memiliki kehadiran simbolis di klub dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan untuk melepasnya menggarisbawahi fokus klub untuk memperkuat area-area penting di masa depan. Tujuan bek berikutnya masih belum jelas. Namun, kemungkinan besar ia akan mencari klub tempat ia dapat memperoleh waktu bermain reguler dan membangun kembali karirnya. Real Madrid persiapkan kontrak baru untuk Raúl Asensio. Real Madrid tengah membuat kemajuan signifikan dalam upaya mereka untuk mengamankan kontrak baru bagi Raúl Asensio, menurut informasi terbaru dari Fabrizio Romano. Jurnalis tersebut menyebutkan bahwa setelah diskusi awal pada bulan Desember, klub kini siap untuk melanjutkan negosiasi lebih lanjut. Baik manajemen klub maupun staf pelatih sangat senang dengan perkembangan, sikap, dan kontribusi Asensio secara keseluruhan. Memastikan masa depannya bersama klub telah menjadi prioritas utama. Dengan pemain bertahan utama seperti Antonio Rudiger, David Alaba, dan Eder Militao absen karena cedera, Asensio telah melangkah maju dengan mengagumkan. Dia telah menunjukkan kemampuannya untuk tampil di level tertinggi, mengemban tanggung jawab memimpin lini pertahanan selama pertandingan krusial. Penampilannya melawan Atletico Madrid dalam derby baru-baru ini menunjukkan kualitasnya. Dia agresif dalam duel, cepat menguasai bola, dan menunjukkan pengambilan keputusan yang sangat baik, serta secara efektif menangani lawan tangguh seperti Julian Alvarez dan Antoine Griezmann. Gaya bermain Asensio telah menarik perbandingan dengan legenda Real Madrid Nacho dan Sergio Ramos. Penampilannya yang mengesankan menunjukkan bahwa ia telah lulus ujian klub untuk keandalan dan konsistensi. Meskipun relatif muda dan belum berpengalaman, Asensio telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang dapat diandalkan. Kecepatannya, kehadiran fisiknya, dan kepribadiannya yang kuat memungkinkannya untuk berkembang dalam situasi bertekanan tinggi. Di antara para pemain yang muncul lebih kuat dari derby, Asensio menonjol sebagai tokoh kunci. Ia adalah pemain yang menonjol dalam pertahanan yang telah terbebani oleh cedera. Real Madrid sangat puas dengan penampilan Asensio, dan tampaknya hanya masalah waktu sebelum kontrak baru ditandatangani secara resmi. Vinicius Junior di persimpangan, tetap di Real Madrid atau memilih 3,38 triliun rupiah dari Al Ahly? Santiago Bernabeu berbicara dalam bahasanya sendiri dalam nyanyian supporter, gemuruh kemenangan, dan jejak para legenda. Di sanalah Vinicius Junior tumbuh, dari bocah Brasil penuh mimpi menjadi bintang besar yang kini terang di Eropa. Tapi di kejauhan, suara lain memanggil. Bukan dari tribun Madridista, melainkan dari Timur Tengah, membawa janji yang sulit diabaikan, 3,38 triliun rupiah per tahun dari Al Ahly. Real Madrid ingin mempertahankannya. Kontrak baru sudah diajukan, tapi jawaban Vini? Tidak. Setidaknya untuk saat ini. Arab Saudi sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar liga domestik. Mereka tak hanya menginginkan pemain terbaik, mereka ingin mengubah peta sepak bola dunia. Kini, Vinicius Junior adalah target utama. Tawaran mereka sulit dipercaya, 3,38 triliun rupiah per tahun dalam kontrak 5 musim. Menurut laporan The Athletic, Madrid telah membuka negosiasi untuk memperpanjang kontrak Vinicius yang sejatinya masih berlaku hingga 2027. Namun, tawaran pertama tak membuatnya puas.
Saat ini, Vini menerima 254 miliar rupiah per musim, dibandingkan dengan tawaran dari Al Ahly, terasa kecil. Madrid bukan klub yang mudah ditekan, bahkan oleh pemain terbaiknya. Mereka tahu Santiago Bernabeu adalah impian banyak pemain. Tapi uang bisa mengubah segalanya. Kini, Vinicius Junior berada di persimpangan besar dalam karirnya.